Oke. Pertemuan ketiga membahas tentang perangkat jaringan, ya. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, seperti biasa untuk materi Bapak update sama tambah dan koreksi sedikit dari slide yang sudah didapat dari BSI, ya, jadi disesuaikan lagi. Oke, untuk perangkat jaringan yang akan kita bahas ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama hub, yang kedua switch, yang ketiga access point, dan yang keempat router. Jadi ini perangkat-perangkat yang secara umum digunakan atau diperlukan untuk membuat jaringan komputer, ya. Dari keempat ini sebenarnya masih ada lagi perangkat jaringan yang lain yang bisa ditambahkan, ya, nanti tergantung topologi jaringan yang akan kita buat serta kompleksitas jaringannya seperti apa. Oke, yang pertama hub, ya. Jadi hub ini biasanya digunakan, jadi ini perangkat yang digunakan di lingkup jaringan yang sangat kecil, ya. Lalu yang kedua, hub ini model pengiriman datanya itu dia mengirim atau secara broadcast, ya. Jadi kalau misalkan komputer A mau ngirim ke komputer B, itu nanti si hubnya itu akan mengirim ke semua port yang sedang aktif di jaringan tersebut, ya. Jadi di broadcast, ya. Jadi tidak langsung ke tujuan. Nah, yang nomor 3, kelemahan hub ini karena dia nge-broadcast, maka si data itu akan terjadi tabrakan atau collision, ya. Dan nanti efeknya akan memperlambat jaringan. Lalu yang keempat, poin tentang hub itu sebenarnya sekarang sudah tidak digunakan, ya. Jarang, mungkin Bapak juga belum pernah itu setting yang namanya hub, ya. Karena kesini sudah digantikan dengan switch, ya. Jadi hub itu sudah mulai ditinggalkan atau sudah tidak dijual di pasaran, juga sudah tidak dijual. Itu sekilas tentang hub. Untuk perangkatnya seperti ini, ya, ada di sini, ini contohnya, ya, untuk hub. Sebenarnya mirip dengan switch, ya, cuman agak berbeda dari fungsinya. Terus yang kedua, switch. Switch ini lebih aman dibandingkan dengan hub. Itu yang pertama. Yang kedua, amannya dari gimana nanti di bawah dijelaskan. Perangkat keras ini memungkinkan terjadinya distribusi paket data antar komputer dalam jaringan dan mampu untuk mengenali topologi jaringan. Nah, ini kelebihannya switch. Dia bisa mengenali topologi yang sekarang sedang digunakan itu menggunakan topologi apa, ya. Lalu untuk switch ini hanya mengirim data ke komputer yang berkepentingan menerima data tersebut. Jadi misalkan tadi komputer A dengan IP 172.16.1081 misalkan akan mengirim ke 172.16.108.11. Nah, itu langsung dia akan menyalurkan data tersebut sesuai dengan tujuannya. Jadi tidak akan kemana-mana dulu. Itu menggunakan switch. Jadi lebih efisien. Sehingga nanti di nomor 4 itu penggunaan bandwidth akan jauh lebih sedikit daripada menggunakan hub, ya. Jadi tidak boros penggunaan bandwidth. Yang dimaksud keamanan yang tadi itu bahwa switch ini lebih aman dari aksi pencurian data dengan cara sniffing atau penyedapan. Jadi tidak mudah untuk menyadap data yang ada yang lalu lalang di switch itu, ya. Nah, sebuah switch membuat keputusan berdasarkan destination port atau tujuan dari port yang akan diakses. Yaitu tadi, jadi yaitu ngirim data dari A ke B, ya langsung, nggak kemana-mana dulu, itu kalau switch. Nah, untuk selanjutnya, untuk perangkatnya seperti ini, ya. Ini contoh switch, ya, mereknya misalkan D-Link, ya, ada 24 port. Nah, ini yang dimaksud dengan port yang ada 24, ya, jadi 24 konektor RJ45 ini contohnya, atau bisa juga yang merek ini dari TP-Link, ini yang kecil biasanya yang 8 port, ya, bisa juga digunakan. Ya, ini nanti digunakannya mau yang 8 atau 24 ya tergantung
banyaknya jaringan yang akan diperluas. Jadi intinya fungsi switch ini dia akan kalau kita ingin menambah jalur jaringan, misalkan misalkan jalurnya ke kelas, misalkan di kampus, misalkan satu lagi ke hotspot. Nah, ini menggunakan seperti ini, menggunakan switch ya. Jadi untuk memperluas jaringan yang sudah kita buat. Nah, ini contoh lainnya perbedaan antara hub ya dengan switch ya. Kalau misalkan switch ya, misalkan data dikirim dari komputer A mau ke komputer B. Nah, ini langsung A langsung ke switch, dari switch langsung diinstruksikan atau mengirim ke B. Ya, kalau misalkan si hub dia mau ngirim dari A ke B ini akan membroadcast dulu ke komputer yang lain. Ya, jadi akan dikirim ke semua. Kalau misalkan ini tidak cocok, misalkan ini bukan, ya baru ini sesuai dengan tujuannya. Itu perbedaan hub dengan switch. Nah, selanjutnya switch juga sebenarnya dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada switch unmanaged, ya, switch managed, serta smart managed. Kalau unmanaged, intinya di sini lebih praktis. Jadi switch tersebut tidak perlu dikonfigurasi, cukup dinyalakan menggunakan kabel power, langsung kabel-kabelnya itu, kabel jaringannya yang kabel UTP yang kemarin itu dikoneksikan langsung bisa digunakan ya. Serta harganya juga relatif lebih murah ya daripada yang lainnya. Ya, ini biasanya untuk jaringan yang kompleksitas jaringannya tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu rumit ya. Misalkan di warnet, misalkan warnet, ya cukup menggunakan MNE juga, nggak usah yang ribet-ribet, langsung masukkan ke portnya, langsung nyala. Nah, kalau manage ini, si switch-nya itu perlu dikonfigurasi, ya. Jadi ada yang namanya virtual LAN, kalau misalkan di manage, ya. Jadi, kalau virtual LAN itu misalkan port 1 sampai 5 itu untuk akses point. Nah, itu nanti akses IP address-nya beda. Nah, itu bisa dikelompokkan. Misalkan port 6 sampai 10 untuk jaringan yang kantor, misalkan untuk yang ke PC, misalkan itu bisa disetting virtual LAN ya. Itu yang manage. Nah, biasanya ini harus dikonfigurasi, biasanya di web browser ya, di web browser ini, atau menggunakan command line ya, pakai CMD ya, command line, jadi yang berbasis perintah, berbasis teks, atau bisa juga ya interface-nya telnet ya, itu konfigurasinya untuk switch manage. Nah, kalau switch smart manage ini gabungan fitur antara manage dengan unmanage ya, digabung ya. Fungsinya hampir sama seperti manage, tapi menawarkan penggunaan yang lebih mudah meskipun fiturnya tidak memiliki fitur sebanyak manage switch ya, gabungan. Terus yang ini manage juga harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan unmanaged. Oke, selanjutnya, nah ini contoh kalau misalnya kita mau konfigurasi switch manage. Jadi ada IP address-nya, nanti si perangkat switch-nya itu menggunakan IP address. Jadi ada settingan-settingan yang harus dikerjakan di sini. Nah, kalau ini ilustrasi switch yang di sebuah server, misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya, switch ini memiliki hierarki atau lapisan-lapisan ya. Nah, hierarki ini intinya tingkatan konsentrasi jaringan atau aliran traffic pada setiap titik atau node interkoneksi dalam jaringan. Jadi intinya jalur distribusi dalam switch itu sebenarnya apa saja yang dilewati oleh switch ya. Ada 3 jenis, ada bagian akses, lalu bagian distribution, selanjutnya bagian core atau inti ya. Oke, dilanjutkan ya, tadi ada tiga hierarki. Sebentar, ada loading dikit. Lapisan hierarki switch ya. Oke, yang pertama akses layer. Jadi intinya akses layer ini tujuannya untuk memudahkan koneksi end device ke dalam fitur jaringan. End device itu yang kemarin misalkan kan udah dijelaskan di pertemuan 1 ya.
Yang device itu misalkan perangkat-perangkat yang akan terkoneksi ke jaringan ya. Jadi access layer ini berarti layer yang bertugas untuk memudahkan koneksi ke jaringan. Jadi sebagai pintu masuk ke sebuah jaringan. Nah, di sini ada beberapa fitur ya di access layer itu. Yang pertama ada port security. Ya biasanya di sini di access layer itu ada yang namanya port security atau keamanan port, ya ada VLAN, virtualan yang tadi Bapak jelaskan. Ada fast Ethernet, ada gigabit Ethernet. Fast Ethernet ini maksudnya Ethernet yang memiliki kecepatan maksimal 100 MB. Kalau ini gigabit berarti 1 gigabit per second. Kalau ini 100 megabit per second. Lalu ada lagi power of Ethernet ya. Ya, nanti Bapak jelaskan ini power of Ethernet di gambar langsung. Ada link aggregation, nanti juga dijelaskan. Terus ada quality of service. Nah, ini quality of service ini berkaitan dengan nilai ping, terus besarnya bandwidth, atau intinya kualitas dari sebuah jaringan itu ada di access layer switch. Ya. Link aggregation contohnya seperti ini. Jadi maksudnya link aggregation itu menggabung dua buah bandwidth ya, digabungkan, atau kalau istilah di ini load balancing namanya. Jadi kita bisa menggabungkan, misalnya kita dua di kampus atau di kantor kita punya dua ISP, misalkan satu Bisnet, misalkan satu IndiHome. Nah, itu si bandwidth-nya bisa kita setting di router ya, bisa kita gabungkan ya. Jadi bisa juga buat backup, itu namanya link aggregation. Nah, terus kalau power of Ethernet, jadi ini misalkan contoh access point ya. Access point ini kan perlu power atau daya. Nah, si dayanya itu bisa menggunakan kabel UTP atau kabel jaringan yang kemarin ya. Kabel jaringan ini nanti dikoneksikan ke yang namanya PoE adapter. Nah, ini dimasukkan ke sini, nanti yang port satu lagi masukkan ke LAN. LAN di sini ya bisa berupa switch, bisa berupa router, seperti itu. Nanti ini listrik langsung dimasukkan ke listriknya PLN. Itu yang namanya power of Ethernet. Makanya mungkin sekarang kalau kalian lihat hotspot atau access point, itu kan si powernya itu tidak ada di atas, jadi cukup kabelnya aja yang ada di atas, yang sini kabel jaringannya. Si powernya itu langsung ngambil dari bawah, itu namanya power of Ethernet. Nah, kalau distribution layer, ini fungsinya menerima data dari access layer switch dan akan meneruskannya ke core layer switch. Ya, jadi sebagai distribusinya. Jadi intinya mengontrol arus lalu lintas jaringan. Fiturnya sih sebenarnya hampir sama ya. Selain yang tadi access layer switch, fiturnya hampir sama. Cuma di sini di distribution itu mendukung layer 3. Layer mungkin nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Ada 7 lapisan OSI namanya. Nah, ini mendukung layer 3 atau network layer. Jadi ini berhubungan dengan alamat IP atau IP address. Jadi di distribution pasti ada lalu lalang yang namanya alamat IP address. Hyperwording ini maksudnya bagaimana nanti suatu data itu bisa ditransmisikan atau dikirim ke tujuan yang kita inginkan. Nah, terus biasanya di distribution ini memerlukan jalur Ethernet yang lebih besar. Kalau tadi hanya cukup dengan fast Ethernet sama gigabit, kalau ini bisa dengan gigabit. Gigabit ini 1 gigabit per second. Nah, lebih besarnya bisa juga menggunakan 10 gigabit per second. Terus di distribution ini bisa mengatur yang namanya redundant, jaringan alternatif. Jadi kalau misalkan yang tadi yang Bapak jelaskan load balancing itu, misalkan satu ISP mati, misalkan yang Bisnet, nah bisa menggunakan IndiHome, misalkan itu namanya redundannya, diaturnya sama distribution layer switch. Mungkin ini bayangannya di dalam sistem jaringan ya, jadi tidak ada jadi alurnya di dalam sistem jaringan ya. Terus security ACL ya, ini biasanya list perangkat-perangkat yang boleh terhubung ke jaringan, misalkan didaftarkan di ACL. Link aggregation juga ada di fitur di ini distribution. Yang terakhir sama distribution ini berkaitan dengan quality of service. Terus core layer switch berarti ini intinya backbone ya, atau high speed connection
intinya bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar jaringan LAN ya. Fitur dari core layer switch sama alamat IP ya. Kalau tadi high forwarding berarti ini very high forwarding karena dia sebagai inti dari jaringannya. Terus gigabitnya sama, redundannya juga sama, link encryption sama aja sih intinya. Ya bedanya cuma di sini aja. Itu untuk core layer switch. Oke, selanjutnya perangkat yang ke berapa? Ketiga access point ya. Access point mungkin sering dengar yang namanya ada selain access point namanya hotspot mungkin ya. Access point ini intinya perangkat dalam jaringan komputer yang dapat menciptakan jaringan lokal near kabel ya atau tanpa kabel wireless local area network. Jadi ya ini access point lah. Ini intinya kalau kita mau connect ke jaringan tanpa ribet-ribet menggunakan kabel ya kita harus setting atau pasanglah access point ya biar tidak terlalu ribet untuk koneksi ke jaringan. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, yang kedua, access point akan dihubungkan dengan router atau hub atau switch melalui kabel Ethernet dan memancarkan sinyal Wi-Fi di area tertentu ya. Jadi, access point dapat jaringannya dari mana? Ya sumbernya dari bisa langsung ke router atau ke hub atau bisa juga dari switch ya. Tentunya ada konfigurasi yang dilakukan nanti di access point menyamakan biasanya IP address yang ada di router. Yang ketiga, ya ini kalau kita mau terhubung dengan jaringan lokal yang telah dikonfigurasi tersebut, ya perangkat harus bisa melalui access point. Access point macam-macam, ada yang bisa dipasang di indoor, ya di dalam ruangan, ada juga yang di outdoor, ini ya maksudnya salah typo ya. Ada juga yang di outdoor, ada juga si access point itu ada router ya. Yang sekarang mungkin kalau indoor bayangannya misalkan kayak di kampus lah, contohnya yang di kampus ada di kelas-kelas itu termasuk access point indoor. Kalau yang di outdoor itu misalkan kita biasanya dipasang di tiang-tiang, biasanya dia mau nembak wifi misalkan dari jarak jauh, ya biasanya dipasangnya di luar outdoor, jadi tahan cuaca, tahan panas, tahan hujan, itu biasanya outdoor. Kalau router access point, ini access point yang berfungsi yang router ini ada access point-nya atau access point itu access point ini punya fungsi router. Contoh misalkan kalian berlangganan tadi misalkan ISP, IndiHome atau Bisnet, kalian pasti dikasih yang namanya router. Routernya itu ada modemnya, terus plus access point-nya. Jadi kalau kita mau koneksi ke WiFi ya langsung ke router tersebut ya, tidak perlu masang lagi alat gitu ya. Nah, itu jadi tapi ada juga access point yang tidak punya fungsi router. Tapi router itu kadang ada yang punya fungsi access point ya untuk koneksi ke hotspot ya untuk ke jaringan tersebut. Itu perbedaan access point. Kalau masih belum jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Nah, contohnya ini www itu maksudnya internet ya. Jadi misalkan kita berlangganan ya ke ISP ya IndiHome atau Bisnet ya, ini untuk akses ke internetnya. Kita pasti dikasih router ya, router yang ada akses poinnya, ini akses poinnya. Kita mau menambah jaringan, misalkan kita mau masang di kamar, misalkan di lantai 2 ya berarti kita perlu akses point kayak gini contohnya, berarti ini bisa langsung dihubungkan ke router ya, routernya ya, ini ke menggunakan kabel. Nah, akses point ini tentunya untuk connect ke si laptop mau connect akses point ya bisa di tablet, handphone misalkan kayak gitu. Topologinya secara simple seperti ini. Nah, ini contoh-contoh perangkat access point. Ini contohnya misalkan yang outdoor ya. Ini yang indoor kayak gini misalkan ya, indoor. Ini juga indoor ya. Kalau outdoor biasanya belakangnya begini nih, ada buat tiang biasanya. Biasanya gitu, kotak. Biasanya kotak tapi tergantung merek juga, ada juga yang bulat sih. Nah, terus satu lagi ada router. Nah, router ini sering digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Jadi yaitu contoh router itu yang kalau kalian pasang ISP ya dari internet dari ISP ya kita dapat router. Router ini untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda gitu. Jadi kita kan mau mengakses, contoh misalkan kita mau mengakses google.com, itu kan berarti perlu jembatan ya, perlu penghubung. Nah, google.com itu kan adanya di area internet atau IP public.
Nah, berarti kan jembatannya itu router. Sebagai jembatan kita bisa mengakses ke dunia luar, ya harus ada router. Itu fungsinya. Atau misalkan eh, kalian mengakses apa kampus kampus ID, misalkan mahasiswa kampus ID itu kan ada servernya. Nah, servernya itu kan di Jakarta. Nah, itu kan kalian bisa mengakses ke Jakarta itu kan pasti lewat router. Kalau tidak ada router ya tidak bisa ya. Jadi intinya router itu untuk menghubungkan network yang berbeda. Ya, simpelnya kita mau sekarang kita lagi streaming ya, menggunakan Zoom. Ya, kita pasti si jaringan kita itu pasti lewat router. Bisa menggunakan misalkan dari laptop misalkan ke ISP atau dari HP kita ya ke provider, ya tetap intinya pasti di titik tertentu ada router ya. Kalau tidak ada router ya nggak mungkin kita bisa saling terhubung seperti ini. Jaringannya bisa jaringan LAN, bisa WAN ya. Kalau LAN itu contoh misalkan kalian connect ke hotspot di kelas ya pasti ada router. Kalau nggak ada router ya nggak bisa terhubung. Oke, nah ini contohnya, ini router dengan routernya berbentuk PC kayak gini ya. Di share menggunakan switch, nanti ini ada PC atau perangkat yang lainnya. Nah, selanjutnya jenis router macam-macam, ada router aplikasi, contohnya, jadi aplikasi ini berupa program ya, jadi diinstal berbasis Windows biasanya. Contohnya ini berbasis Windows, ada WinRoute, ada WinGate, SpyGate, ada WinProxy. Terus yang kedua ada router hardware, ya contohnya router yang ada akses point-nya yang tadi. Ada juga yang router PC. Biasanya ini berupa sistem operasi. Ada contohnya Windows NT, Windows NT 4.0, Windows 2000 server, Windows 2000 server, atau Mikrotik. Yang apa? Sering mungkin didengar ya, Mikrotik. Mikrotik itu sebenarnya sistem operasinya. Sistem operasi router itu namanya Mikrotik. Nah, alatnya biasanya kalau Mikrotik disebut dengan router board ya. Kalau ini ada juga yang dari Cisco bisa ya.